Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat pagi, Bapak Ibu Pak Guru. Di sini saya sebagai pemandu untuk papan interaktif digital yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, diamanahkan kepada kita 1 unit. Selama ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah dengar, tapi banyak Bapak Ibu yang belum menggunakan papan PD karena memang keterbatasan. Dan nanti janji pemerintah, kalau kita sudah melakukan pembebasan maka akan ditambah maksimal 3 unit PD. Tangan. Bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan pembebasan, termasuk sekolah kita SMA Negeri 1 Gondang Bojonegoro ini yang sudah melaksanakan, nanti insya Allah dalam waktu dekat juga akan dikirim PID dari kementerian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama papan interaktif digital mulai dari level 1 dulu, level 2, 3, dan 4 nanti. Untuk hari ini saya akan mencoba menerangkan dari hasil kemarin saya di Surabaya. Itu yang pertama, pengenalan tombol-tombol yang ada di papan interaktif digital. Kemudian setelah itu menampilkan papan interaktif digital. Selanjutnya yang ketiga itu adalah menstabilo kata-kata penting. Jadi mungkin dicentang, mungkin digarisbawahi oleh panjenengan. Jadi bagaimana caranya? Yang terakhir nanti mengkonvers dari papan itu ke bentuk PDF, dan yang terakhir adalah mengirimkan bentuk file tersebut itu ke peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, karena durasi kita hanya terbatas sekitar 2-3 jam, maka saya percepat. Nanti belum keterangan, belum nanti mungkin ada teman-teman yang tanya, dan nanti mungkin praktek. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu guru praktek satu persatu untuk mencoba minimal meraba. Nah, meraba PID ini rasanya seperti ini. Ya diraba-raba saja nggak apa-apa ya. Ya, dilus-lus gitu ya. Kalau nanti ada mungkin ada yang kotor dilus-lus ya. Jadi santai saja. Ya, pokoknya jangan lulus orang ya. Ini aja dilus-lus. Baik Bapak Ibu guru, kita akan mencoba yang pertama, yaitu menampilkan. Geser saja. Nah, ini ada Google, perangkat Google, ada YouTube. Ya, kemudian papan tulis, ada berbagi layar, ada setelan, ada playstore, dan ada panduan pengguna. Kita langsung di sini Bapak Ibu tulis. Kita tunggu langsung loading cepat, karena ini harganya mahal. Ya, tidak semua. Ini harganya mahal ini. Makanya kita dapat satu kemarin, ada 1-2 guru yang mencoba, guru lain tidak bisa mencoba karena kan cuma satu. Jadi harapan kita, pemerintah semoga segera mengirimkan bantuan PD ini untuk SMA Negeri 1 Gondang. Saya kenalkan tombol satu persatu. Nah ini keluar ke menu yang tadi awal. Monggo, yang masih di belakang, gak apa-apa. Kita belajar bersama-sama. Kalau dengan nggak ke depan nggak kelihatan, karena ini banyaknya kecil. Kemudian yang kedua buka, menu buka. Kemudian yang selanjutnya ekspor. Kita tekan aja nggak apa-apa. Nah, misalnya buka. Oh ini ke apa? Ke menu yang sudah tersimpan. Nah, kita kembali tekan ini. Saya pelan-pelan, sehingga kita sama-sama tahu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti jangan takut menekan. Tekan aja nggak apa-apa, nggak usah kok. Ditekan. Apa yang ada di dalam? Oh, keren. Menyimpan, ekspor PDF, berbagi kode QR.
ada 3. Dan nanti akan kita bahas. Kemudian selanjutnya pengaturan, tombol pengaturan, tekan aja tombol pengaturan. Nah, di dalamnya itu ada pengaturan papan tulis. Ada mode tulisan pena, ubah latar belakang yang belakang sana. Kemudian grafik pintar, ada transkrip kata standar, ini bisa disetting, setel. Nah, kita buang. Selanjutnya ini adalah tombol-tombol, ada hitam, ada merah, ada kuning. Ini bisa dipakai tombol-tombol ini manakala kita menekan tombol tikat, bukan stiker ya, sikat. Nah, bisa dipakai. Bapak Ibu guru bisa membuat tulisan di sini, misalkan I love you. Nah, tuh kayak gitu. I love you. I love you. Kalau mau merah Pak? Mau merah, biar kelihatan love-nya gitu ya. Tekan ini aja. Nah, wah, seperti baju saya cantik lah ini ya. I love you. Nah, tinggal gitu aja. Lalu misalkan kok kecil ya tulisannya, kurang besar, maka di sini ada pilihannya begitu. Ada pilihannya kecil, kemudian ada sedang, ada tebal. Kita coba yang tengah, yang tengah. Yang tengah, Pak. Yang tengah. Ini yang tengah ya. Ini yang kecil. Oh, yang lebih kecil lagi. Oh iya, itu yang tengah. Kita coba sekarang yang tebal. Nah, I love you. Nah, iya. Nah, kemudian ini ada pilih, ada peluang-peluang, ada pena, kemudian dilingkari. Ini namanya adalah untuk SS, screenshot. Nah, jadi nanti tinggal tekan aja, ping. Nah, ini kemudian ditarik, jangan sampai putus ya, Bapak Ibu. Jangan sampai gini lalu gini, jangan hilang. Jadi kalau kita mencintai itu harus kontinu, gitu ya. Nah, seret, nggak boleh putusin tangan kita. Nah, seret. Nah, ini. Dia akan rapi dengan sendirinya walaupun tangan kita nggak rapi. Sudah dirapikan biasa. Cantik kan? Enak pakai ini, ya. Nanti tinggal gini aja. Seret. Bu kekecilan, besarkan. Bu kebesaran, kekecilan. Nah, gini aja. Di sini sudah ada yang namanya warna. Kalau mewarnai, misalkan warna hijau, warna kuning, bisa disalin juga. Misalkan, nah, ini ya, fit. Zuni, oh Zu, bukan Juni, Juni ya sekalian. Siapa Pak? Yes, mantan. Oke, ini Bapak Ibu, ya. Di sini fungsi-fungsi dari 8. Kemudian misalkan, oh gak situ cinta saya, tinggal hapus saja. Enak kan kita? Tinggal hapus, seret, dihapus sudahi. Enak dong. Kemudian selanjutnya memasukkan, apa yang ada di dalam memasukkan, kita tekan aja. Nah, di sini ada foto, kemudian ada grafik, ada meja, catatan, alat, papan tulis putih ganda, pencarian juga. Kita ambil beberapa saja, misalkan foto. Apakah bisa mengambil foto? Bisa. Misalkan, ya, ambil foto sengaja. Kalau foto baru Pak? Foto Ayo baru kita kan foto baru. baru dikirim. Bisa nanti kita foto dari sini bisa. Foto yang ada di Kita website. ayo foto
berubah, Pak. Foto yang ada, foto ini apa? Nah, oh yes, Pak. Oh waktu pelepasan itu ya. Nah, ini gini saja, langsung kita tampil. Jadi enak kan kita, nggak perlu ribet kan? Begitu mudahnya kita menggunakan PID ini dalam proses pembelajaran. Makanya saya yakin jenengan tertarik semua ini. Cuma barangnya kan cuma satu ini. Masalahnya itu. Iya. Baru nanti pakai Gunawan, Bula ini, aku pengen jaga Tidak berbudut. makanya itu enak ini pakai ini. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, gitu ya. Bisa disalin, bisa tinggal nyalin, duh, ya ya. Duh, sudah bisa. Cantik ini, cantik betul ini. Ya deh. Kalau misalkan nggak suka sama fotonya tinggal hapus, ya ya. Kemudian mau membalikan lagi tinggal membalikan. Ya, ini tekan ini. Nah, sudah kembali lagi kan? Sehingga menggunakan PID ini sangat mudah sekali. Oke, ini yang pertama tombol-tombol. Kenapa tombol itu penting? Ini dasar basic. Seperti kita belajar bela diri itu kan harus basicnya kuat, kuda-kudanya harus kuat, fisiknya harus kuat. Ya toh? Nanti jurus-jurus kan nanti, jangan bisa mengembangkan sendiri, gitu ya. Yang penting adalah dasarnya. Jangan sampai nanti sudah tinggi tapi fungsi itu aja nggak tahu. Makanya, mari kita belajar. Oke, setelah memulihkan ini mencabut maksudnya undo bahasa kita itu. Dalam bahasa komputer kita diundo kembali. Misalkan saya pernah putus sama Bu Winda dan ingin kembali diundo kembali lagi cinta. Misalnya seperti itu ya. Terus nyambung. Misalnya seperti itu. Jadi nggak perlu bingung dan belum dapat. Bagaimana cara membalikannya? Nggak perlu bingung. Cukup ditekan ini sudah kembali cinta. Ya. Setelah itu, nah ini banyak halaman bisa. Jadi nanti dengan misalkan ini halaman 1 tambah menambah. Nah ini tambah halaman. Oh, jadi istilahnya hari pertama apa yang kita lakukan, hari kedua kan terus tambah terus bisa. Mau kembali gimana Pak? Tinggal unduh lagi kembali ke kita semua. Ya, begitu mudahnya. Oke. Selanjutnya adalah di sini juga ada tool. Nah, ini hampir sama, tetapi ada beberapa yang nggak sama. Seperti kembali unduh, seperti kan di bawah tadi ada seperti itu ya. Kemudian ini beranda jendela. Pak ditampilkan tekan Pak. Oke, nggak usah kok. Tuh kembali lagi. Ya, seperti tadi ya, nggak agak sulit ya. Nah, tekan lagi, kembali lagi. Tekan aja nggak apa-apa. Pokok kalau jenengan sering menekan, insya Allah akan semakin pintar. Pak Adi kan sering menekan, sehingga semakin pintar. Oke, tombol beranda, tombol jendela, kuda, jadi tekan aja enggak. Ini sangat baik sekali loh. Kemudian ada sumber yang akan kita cari, bisa nanti. Jadi sumber itu dari mana saja, bisa dari flash disk, bisa kita kolokkan. Nanti kok bisa keterangan kok bilang sumber. Nah, bisa sisi ADR, sisi ADR 2 depan terhubung. Ini nanti kalau jenengan gunakan. Yang terakhir masih dalam tombol. Nanti jenengan bisa tanya-tanya. Apa? Nah ini yang kemarin sempat didiskusikan di grup di Jawa Timur. Wah. Untuk penyegaran suasana hati. Sopo sih? Ya Allah. Masih terekam loh ya. Masih terlihat ya. Kena edit deh. Bisa sih gambar. Wih, enak aplikasi CapCut loh. Iklan tuh aja. Malah dibuka. Saya belum jelas begitu. Memang kadang-kadang kita kumpulnya itu yang aneh-aneh
jenengan harus beli dulu. Yang mungkin ini muncul kan besok-besok saya yang kemarin-kemarin ya. Dari 15 menit. Aku nggak tahu nganggu. Itu 17. Wih, boleh sama. Kita coba ini yang penting ini. Sudah Ini saya kemarin, Bung. Oke, ini tool atau tombol yang terakhir yang mau saya jelaskan. Internet, otomatis nanti ini harus terhubung dengan internet Bapak Ibu karena apa yang namanya kita menggunakan jaringan karena untuk mengambil data-data yang ada di internet. Oke, uang led sudah terhubung ini otomatis dia sudah disetting hotspot Bluetooth bisa digunakan nanti untuk share. Nah, ini yang mau saya terangkan. Perekam layar. Ini digunakan untuk apa Pak? Ini nanti untuk menampilkan kita mau bicara itu nanti akan direkam. Nanti pada pertemuan ketiga atau keempat akan saya terangkan bagaimana cara menggunakan perekam layar ini. Jadi nanti penampilan kita dalam satu kelas itu nanti bisa di-share ke kelas lain tanpa kita itu harus menerangkan ulang. Gak capek-capek jenengan. Sudah tonton video Bapak Ibu Guru di kelas 11. Tonton video Bapak Ibu Guru menerangkan di 10.3. Anak-anak tinggal menonton aja. Dan nanti jenengan tinggal berdiskusi terkait dengan materi yang jenengan ada. Ini yang terkait dengan perekam layar. Ini kalau tak tutup, maka mulai merekam dia. Ya, karena ini cukup cantik-cantik ya, tak rekam, jadi ya. Oke. Kita kembali menggunakan itu Bapak Ibu tool yang harus kita kuasai sehingga nanti betul-betul kita itu tahu bagaimana cara menggunakan. Mungkin dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Ada pertanyaan? Kita sudah hampir 30 menit. Apa itu namanya? Belajar. Oh ya silakan. Nanti kan kita bisa menambah papan, Iya. papan yang satu dan sebagainya. Nah itu setelah misalnya kita di kelas nambah papan, dan yang lalu itu tersimpan. Disimpan, bukan ya. Otomatis Ya, tersimpan. tersimpan. Dan misalnya itu kan papan itu kan untuk semua Mapel, mapel misalnya. Kita pengennya pada saat saya mengajar kemarin misalnya minggu kemarin, terus kita nyarinya di mana Pak? Nyarinya di sini. Nah, di halaman memori yang tadi. Di mana ya? Buka, Pak, buka. Dibuka. Buka itu Pak. Itu loh Pak. Itu loh Pak. Bagian keluar, Pak. Yang sampingnya keluar itu loh Pak. Kelihatan loh Pak. Ini, Pak. Ini loh Pak. Ah ya. Buka. Ya dah. Kudu apal teman. Kudu Iya. dibuka. Oke. Setelah itu kalau kan sudah tertumpuk-tumpuk dengan mapel. Nah, dokumen. Kalau mending setiap setiap selesai itu langsung disimpan. Ya. Jadi setiap selesai langsung disimpan. Jadi nanti kita Namanya kan bisa dinamai nanti filenya. Itu. Filenya kan bisa dinamai. File jadi kan bisa dinamai. Berarti kita itu Ya. khusus yang di sendiri. Ini kembalinya gimana Bapak? Nah, Oh ya, yang ini ya. Oke. Berarti kita nyimpan dikasih file apa misalnya gitu. Nanti satu mencari yang itu semua. Betul. Jadi nanti ini. Nah, misalkan ini disimpan, menyimpan file itu. Itu siapa itu yang menulis itu? Nanti bisa itu. Simpangan, dihapus juga bisa. Tinggal dihapus saja. hapus saja Pak. Nggak apa-apa itu Pak. Hapus saja Pak. Nanti kalau ada yang museum, kita ke museumku. Ya, kita kembali aja ya. Hapus. Hapus Pak. Nanti MU Pak. Liverpool itu kalahan itu. Nanti MU Pak. Oke, bagus. Bro. Aduh. Sudah bersih. Baik, bukan ada pertanyaan lagi selain kita akan mencoba papan. Ya tadi. Praktek. Nah,
Monggo Bapak Ibu, 1-2 orang mewakili langsung praktek ya. Monggo sono. Ini. Nah, praktek. Kita mulai dari apa Bapak Ibu? Langsung praktek menulis ya. Tutur kan sudah yang kuasai. MU. MU itu mesti. Pakai pensil itu bisa. Ada stylus pen. Nggih. Bawah itu. Nempel. Tunggal obeng kiri. Nah, stylus pen. Ini juga bisa ya? Kalau diperhatikan ditutul. Kalau nggak ditutul nggak bisa. Pakai perasaan Pak, kutul. Berarti untuk buka yang halaman pertama buka juga ini Pak berarti ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Ini berarti tunggu dulu. Oh iya. Konseling ini bimbingan konseling kita. Terus dihapus. Hapus pakai tangan. Oh pakai pensil bisa. Ya memang bisa pakai pensil, bisa pakai tangan. Cepet tuh pakai tangan, tapi lihat tangannya dong. Tapi kalau kan makan gini-gini kan ya emang ininya. Gitu. Tapi apa perlu makannya butuh dulu. Sekarang rawan menurut Oh. Ngapet kok tulisannya. Penanganan Masalah. Oke. Oh SOP. SOP penanganan masalah. Oke. Untuk anak-anak yang bermasalah itu SOP-nya. Penanganannya. Apa yang pertama dulu? Pertama adalah yang menemukan masalah itu ada masalah ringan, satu adalah masalah ringan. Yang kedua masalah berat. Kedua masalah sedang. Yang ketiga adalah masalah berat. Contoh masalah berat Pak. Ya, ini penanganannya untuk masalah ringan ini biasanya ya Bapak Ibu guru itu digali dulu permasalahannya, ceritanya anaknya itu langsung video Pak. Video Pak. Yang masalahnya seperti apa? Video kekerasan. ya benar, masalah ringan itu biasanya seperti tidak memakai atributnya tidak lengkap ya. Itu namanya masalah ringan ya. Tidak pakai gengsi pada waktu upacara. Terus masalah sedang ya, masalah sedang itu ya, masalah sedang itu adalah anak yang bolos, tidak ikuti jam pelajaran misalkan kimia ya. Masalah kemarin saya dapat laporan itu, anak kelas 11 ya, sudah pendidikan 2 itu tidak mengikuti pelajaran kimia. Itu masalah sedang. Terus masalah berat itu adalah yang berkaitan dengan kriminal, misalkan Nyolong sendal. ya perkelahian, pembulian dan mencuri ya. Itu masalah berat. Mencuri ya tidak Pak ya. Merokok itu juga masalah berat ya. Masalah sedang ini masalah ringan ini bisa ditangani oleh guru mapelnya sendiri. Ya nggak harus langsung ke BK atau ke siswaan. Itu masalah ringan. Pak, kalau rambut gondrong Pak, kalau rambut gondrong itu masalah ringan ya. Soalnya kenapa sekolah itu tidak boleh gondrong? Kita sekolah itu tidak boleh, atau bapak ibu guru memotong rambutnya anak-anak, terutama BK itu tidak boleh motong anak-anak. Ya, yang boleh motong itu tukang potong.
Oke Pak, di apa? Di penggunaan papan itu coba dipilih. Yang mana yang mau ditanyakan? Nah, coba di apa? Ada masalah. Merekam sambil merekam Bapak. Gimana? Menerangkan dan merekam terus bagaimana itu? Sebentar. Ini dia musik. Ini loh. Gini kan. Sekali Nah, jangan gitu. putus. Nah, Disimpan aja kayak besok dipakai lagi di kelas 9. Disimpan. Salin. Simpan sana dong. Mau disimpan. Salinan. Sip. Saya mana? Lanjut ke Biasanya kalau keluar itu nanti muncul mau disimpan atau diekspor. Ekspor. Pojok kanan di bawah. Ya, pojok. Oh, Pak. Saya nyari cabangnya itu, Pak. Nah, oke. Banyak. Kasih nama. Bawah itu, Pak. Kasih nama. Ini. Kasih nama. Caranya dong. Wah, ini yang siapa? Nah, ketek dulu di sini, ketek dulu di sini. SOP. SOP ya. BK. DK 1. Huruf S mana? Ayo. Oke. Oke. Nah, Keluar dulu. untuk melihatnya Buka. Belum masuk. Buka, Kak, buka. Oke. nah, Sekarang buka dulu. apa tulisnya juga lagi. Sudah selesai ini gantian. Oke, satu guru lagi. Salah. Aduh, rusak. Aman kerjanya. Oke, Guru terima lagi. kasih. Ya, makasih teman. Satu guru lagi monggo. Kenapa buan? Bisa apa? Menggambar. Bulingga menggambar. Bulingga. Oh ya, apa Bulingga? Satu lagi. Ayo satu lagi. Yang cewek, yang bapak ibu guru, monggo. Ayo, mari. Ayo guru, buka. Nah, izin. Jangan kelopak gimana? Saya nggak bisa gambar. Gak apa-apa, saya tak bantu gambar. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya mau mencoba untuk mempraktekkan hasil dari pembahasan yang sudah diberikan oleh narasumber. Hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan papan tulis. Ya. Kebetulan saya sudah beberapa kali melakukan menggunakan ini. Salah satunya untuk mengambil materi dari file yang sudah tersimpan. Nah, dulu saya pernah menggunakan ini untuk membahas mengenai konflik sosial. Saya tidak tahu konflik sosial, tapi munculnya kayak gini. Menggambar Itu Joyko. Nah, itu kenapa pakai papan tulis saya ini? Sudah berarti ini dihapus saja ya. Iya. Tangannya. Maaf ya, ini sudah digital. Kebetulan karena saya tidak suka layar putih, saya sukanya layar yang warna hitam. Jadi ini mau saya ubah warnanya hitam. Ini warna. Setelan Terus pernah kurang karena papan saya tulis. tidak suka ada ininya, ada mana? Grid. Kotak-kotak, maka saya pilih yang Putih mulus. Yang mulus. Yang mulus. Ya, yang tidak hitam. Jadi layarnya jauh lebih adem gitu ya. Ya, kaulah. Namanya blackboard. Sementara itu saja mungkin cukup ya. Coba, kalau tulis saya tidak bisa menggambar, saya tulis ini saja. Karena tadi sudah disampaikan tentang penanganan masalah, saya
saya mau membahas mengenai konflik yang ada di anak-anak gitu. Ya, sip. Konflik kita Dari saya- mana putih ini ada putih ya. Jadi ini saya pakai warna putih. Penanganan konflik. Tulisannya jadi jelek sekali. Saya sudah penanganan konflik. Jadi Bapak Ibu, kalau ada konflik itu, yang pertama yang harus kita lakukan itu Lapor BK. ya kita tangani dulu. Kalau dalam pelajarannya di mapel saya itu ada yang namanya koersi. Koersi ini adalah koersi ini kita lihat situasi. Kalau memang mereka bisa dipaksa, berarti kita menggunakan koersi. Tapi kalau mereka kuat, maka kita nanti harus menggunakan opsi yang kedua yang kita sebut dengan koordinasi. Jadi nanti koordinasi dengan guru yang lain. Nanti yang paling kecil tidak bisa mengatasi berarti kita ke kesiswaan dulu. Nanti dari kesiswaan untuk penanganan masalah terakhirnya itu untuk pemulihan lah istilahnya dari masalahnya itu baru di BK. Bagus sekali. Disimpan, Bu. Saja, nggih. Disimpan, Terima kasih. kemudian ya disimpan. Oke. Disimpan ke PDF, pilih dulu. Saya di simpan kota dulu, ini ya. Hmm. Enggak perlu di kota Nggak ini. perlu. Ekspor PDF, Pak. Ekspor PDF. simpan ke ekspor PDF. Disimpan saja atau ekspor PDF nggih, Pak? Nggih. Bisa diekspor PDF dulu juga orang. Nah itu baru nama konflik hati kita. Nggih. Sudah ada tulisan konflik. Konflik sudah. Sudah tinggal simpan. Simpan. Saya mau ubah saja. Oh iya. Penanganan konflik. Itu saja, terima kasih waktu yang sudah diberikan, semoga bermanfaat. Amin. Nah, sekarang tolong perhatikan Bapak Ibu, ini tulisannya kan cantik. Saya buat lebih cantik lagi Bapak Ibu. Jadi tulisan itu akan lebih cantik lagi menggunakan apa ini ya mungkin? Ya. Mau saya aku latih. Apa nih? Sampun, Bapak. Satu maju kok. Kan ini Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru, saya tadi kan tulisan-tulisan kan jelek, ya kelihatan penampilan kurang bagus dan sebagainya. Maka saya akan coba bagaimana agar tulisan kita yang semrawut atau kurang bagus itu dilihat oleh siswa itu biar terbaca dengan baik. Maka di sini kita tekan tombol pengaturannya. Nah, di sini. Sama baik kan? Sama hapus saja. Nggih, ampun. Mulai ya, 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, tadi mungkin ada beberapa rekan kita yang mungkin tulisannya kurang bagus, sehingga peserta didik kita tidak bisa membaca. Maka kali ini saya akan mencoba membantu Bapak Ibu dengan papan tulis ini, digital ini, agar tulisan kita yang jelek itu atau kurang bagus tersebut menjadi bagus. Caranya bagaimana? Di sini kita tekan. Ini kita tekan. Nah, di sini ada pengaturan papan yang sudah saya terangkan di awal tadi. Sehingga di sini ada setting penulisan. Nah, ini ada grafik pintar, ada transkrip data, standar. Nah, kita aktifkan ini. Nah, kita aktifkan ini. Lalu kita keluar. Nah, baru kita menulis sesuai dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Misalkan mapel biologi. Nah, kita aktifkan dulu ini. Nah, udah. Nah, kita pilih misalkan yang ini hitam. Oke. Ya, misalkan matematika.
kita macet. Mate. Jadi tulisan kita yang kurang bagus tersebut menjadi bagus dengan bantuan yang sudah kita setting di pengaturan. Alat itu nanti ada berupa garis, ada segitiga, ada garis lurus. Ini itu matematika ini. Nah, Ganti tulisan gitu. kalau mau ganti tulisan kita keluar. Step bisa, ya. Ya, kita masukkan lagi. Bisa juga untuk papan tulis ganda. Misalkan kita membagi, ini bisa ini. Jadi nanti bisa ditulisi, ini juga bisa ditulisi. Jadi di alat itu cukup komplit, ya. Kalau mau keluar, silakan keluar. Ini aja sudah keluar. Ya. Sudah keluar toh ya. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini saya kira cukup ya. Sudah ada, dengan juga sudah hampir 3 jam ini, ya. 3 jam yang mungkin ingin melanjutkan mengajar. Mohon maaf mengganggu waktunya. Itu caranya Apa? Diadu. Ini Atas. mau berapa kan? Ya. Ya segini Pak, ada tanda silang. Ini mau dihapus. Oh iya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti sesi kedua akan kita lanjutkan bagaimana cara mengekspor, mengirim ke peserta didik. Saya kira cukup untuk hari ini. Dengan nanti bisa mempraktekkan pelan-pelan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga juga bantuan dari Kementerian Bakas turun di SMA Negeri 1 Gun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.